Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Al-ayah sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Al-Ustadz Nur Hidayat dan jajaran pimpinan Masjid Raudhatul Jannah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilm dan sekaligus kita bisa halal bihalal. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua pagi ini mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kebaikan dan sepanjang tahun kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ayat yang tadi saya kutip saya ambil dari surah Yusuf. Surah Yusuf ini penting, apalagi ini berkaitan dengan Idul Fitri. Ini sesuatu yang amat penting bagi saya dan kita semua untuk memahami bagaimana kita bisa menteladani sosok yang bernama Yusuf ini. Kita tahu Al-Quranul Karim terdiri atas 114 surah. Diawali dengan surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Surah Yusuf ini menarik. Terletak di surah urutan yang ke-12. Jadi surah Yusuf ini termaktub di urutan surah yang ke-12. Sedangkan peristiwa yang dibicarakan di dalam surah Yusuf ini berbicara mengenai 12 saudara dari anak Nabi Yakub alaihissalam, termasuk Yusuf alaihissalam, putra yang ke-11 dari 12 saudara keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan lebih menarik lagi, surah Yusuf ini kalau dilihat dari cerita yang termaktub di dalamnya terdiri atas 12 episode. Episode yang pertama terkait dengan episode yang ke-12. Episode yang kedua terkait dengan episode yang ke-11. Episode yang ketiga
terkait dengan episode yang ke-10 dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu Al-Quranul Karim. Barangkali kita hanya berkata, inilah salah satu mukjizat Al-Quranul Karim. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di bagian yang awal dari surah ini, ada sesuatu yang penting yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kisah. Kisah kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kisah. Tetapi istilah kisah dalam bahasa Indonesia itu masih bersifat netral. Bisa fiksi, bisa fakta. Tetapi kalau kisah dalam istilah Al-Quranul Karim atau dalam istilah bahasa Arabnya itu bukan fiksi, tapi merupakan fakta. Itulah sebabnya di dalam seluruh surah Al-Quran hampir bisa dipastikan kisah itu begitu melimpah. Dan salah satu kisah yang termaktub di dalam satu surah yang tidak dicantumkan kisah yang lain, inilah salah satunya surah Yusuf. Nah, kita coba cermati di ayat yang bagian awal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan apa yang telah dialami oleh Yusuf sebelum peristiwa itu terjadi. Apa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam sebelum peristiwa itu terjadi di dalam keluarga besarnya. Dan itu disampaikan kepada abahnya. Siapakah abahnya Yusuf alaihissalam? Yaqub alaihissalam. Allah mengabadikan dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf, ingatlah tatkala telah berkata. Jadi di sini diawali dengan ungkapan idz. Ingat, dalam bahasa Arab itu kalau ada dua huruf, yakni huruf alif dan dzal, kemudian huruf dzalnya itu disukunkan, itu berarti peristiwanya sudah terjadi. Tapi kalau huruf alif dan dzal, huruf dzalnya di fathah, itu berarti peristiwanya belum terjadi. Jadi yang pertama dibaca artinya peristiwa sudah terjadi, sedangkan kalau dibaca idza berarti peristiwanya belum terjadi. Nah, di ayat ini diawali dengan ungkapan idz, artinya kita diperintahkan untuk merenungkan, diingatkan bahwa ini peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dan bisa divalidasi, bisa dicari datanya, bukan hanya di dalam Al-Quran, tapi juga di dalam selain Al-Quranul Karim. Sebagai pengantar, kisah Yusuf ini tidak hanya dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim, tapi dicantumkan di dalam Alkitab. Apa itu Alkitab? Kitabnya saudara kita non-muslim yang sampai hari ini dipegang. Tapi tidak disebut Yusuf, karena istilah Yusuf itu bahasa Arabnya. Sementara mereka menyebutnya dengan nama Yosef. Yosef itu bahasa Ibraninya. Yusuf itu bahasa Arabnya. Apa makna dasar dari nama Yusuf? Karena tidak ada sesuatu di dalam Al-Quran istilah itu hampa makna. Apalagi berkaitan dengan nama. Baik itu nama malaikat, nama orang, nama nabi,
Semua itu pasti punya makna dan punya pelajaran berharga. Yusuf ataupun Yosef, istilah Yosef itu diambil dari kata Yasaf. Yasaf itu artinya duduk. Sedangkan Yosef artinya orang yang punya kedudukan. Jadi secara makna, nama ini akan menggambarkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan sang tokoh. Dan ringkasnya kita bisa paham, pada akhirnya Yusuf memang punya kedudukan. Sebagai apa? Sebagai orang besar di tanah Mesir. Itu arti ringkasnya. Jadi sekali lagi, ini pelajaran berharga bagi kita. Jangan sekali-kali memberi nama asal nama. Tapi pelajaran berharga dalam Al-Quran, nama itu merupakan doa. Nama itu merupakan pengharapan. Nama itu merupakan sebuah isyarat pengharapan kita kepada Dia yang menciptakan kita akan masa depan yang sedang kita lalui. Disitulah kita harus merenungkan. Jangan main-main dengan nama. Nama itu bukan sekedar nama, tapi memang punya makna. Di ayat ini disebutkan, Ilqala, ingatlah tatkala telah berkata, Yusufu, yakni Yusuf, li abihi, kepada abanya, kepada bapaknya, ya abati. Ini menarik Al-Quran ini. Kenapa Al-Quran ini tertulis ya abati? Kenapa tidak tertulis ya abi? Bukankah makna ya abi artinya bapakku? Bukankah kalau kita melihat terjemahan Quran yang ada di depan kita, meskipun di depan kita nggak ada Quran sekarang, ada HP, silakan dibuka Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Pasti terjemahannya itu wahai bapakku atau wahai ayahku. Padahal kalau kita paham bahasa Arabnya, luar biasa itu Al-Quran. Kenapa tidak tertulis ya abi, tapi tertulis ya abadi? Arti harfiahnya bukan sekedar wahai bapakku, tapi wahai bapakku yang amat, yang amat, yang amat, yang amat aku cintai. Kalau begitu, ini maknanya dalam atau tidak? Sangat dalam. Ternyata Al-Quran itu, alhamdulillah kita punya kitab suci yang masih ori bahasa aslinya. Kalau saya sebut ori, paham ya? Bukan KW, ini Quran itu ori karena bahasa Arabnya itu terjaga. Bahkan tadi beliau Ustadz Nur Hidayat sudah memberikan pelajaran berharga di lingkungan ini sejak jam 7 sampai jam 8 dilantunkan ayat-ayat Al-Quran sebelum aktivitas harian dimulai. Ini salah satu tradisi yang bagus untuk supaya kita betul-betul dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan saya yakin mereka membaca itu bukan sekedar membaca, tapi ada follow up-nya. Apa? Memahami maknanya. Dan saya kira itu tugas kita semua untuk melakukan kaderisasi generasi ke depan, karena kita sudah masuk kategori generasi tua. Perlu pelanjut, dan pelanjut itu tergantung kita. Kalau kita tidak bisa memanage secara benar, maka kita tidak mungkin bisa mendapatkan generasi yang sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan ini wasilah. Jam 7 sampai jam 8 ini merupakan bagian dari rancangan besar itu. Oke, kita kembali pada
pembahasan ayat tadi. Li abihi. Jadi ingatlah tatkala telah berkata Yusuf kepada bapaknya yang amat sangat dicintai. Kemudian dikatakan, ya abati, wahai bapakku yang aku cintai, inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat. Jadi dia telah melihat. Melihat apa? Ahada asyara, 11. Dan ini memang ada kaitan. Yusuf itu keturunan Nabi Yakub, urutan ke-11. Quran memang tidak menyebutkan secara detail, tapi ini pelajaran untuk kita. Itulah sebabnya Al-Quranul Karim ketika bicara sesuatu menggunakan kata yang ringkas, itu bukan berarti Al-Quran tidak jelas. Al-Quran itu sangat jelas. Hanya saja kalau Al-Quran tidak memberikan detailnya, berarti apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya itu sudah dianggap benar. Ada dua cara Al-Quran ketika mengisahkan sesuatu. Kalau Al-Quran itu mengisahkan secara sambil lalu, tidak detail, berarti yang tercantum dalam kitab sebelumnya yang detail itu pasti benar. Tetapi bila Al-Quran menceritakan secara detail, secara rinci tentang sesuatu, kisah tertentu, itu berarti isyarat bahwa kitab sebelumnya, kisah yang termaktub dalam kitab sebelumnya itu mengalami distorsi. Itu cara Al-Quran mengungkapkan kisah sesuai dengan stylenya. Nah, di ayat ini Yusuf melihat 11. 11 apa? Kaukabah. Apa itu? Bintang. Wasyamsa. Apa itu? Matahari. Wal qamara. Apa itu? Bulan. Kalau begitu, ini bahasa simbol. Ini bukan dalam konteks literal. Ini bahasa simbol. Dan Quran penuh juga bahasa simbol. Ini nanti dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan pada episode yang ke-12 itu baru dipahami. Ternyata 11 itu mewakili dari 11 saudaranya, sedangkan matahari mewakili ayahnya, sedangkan Al-Qamar mewakili ibunya. Ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud. Sujud kepada siapa? Yusuf. Jadi kalau bintang, matahari, bulan itu sujud kepada Yusuf di episode awal ini, di episode terakhir, episode yang ke-12, 11 saudara Yusuf plus ayah handanya plus ibundanya sujud di hadapan Yusuf. Dari sini kita bisa memahami kenapa bisa menjadi pengantar atas peristiwa yang terjadi di masa depan. Ini kan baru merupakan preambul, tapi kejadiannya seperti apa? Di ayat berikutnya disebutkan, qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Abahnya. Ya bunayya. Nah, lagi-lagi ini menarik. Dikatakan ya bunayya, bukan ya ibni, wahai anakku, tapi ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Dari sini pelajaran keluarga. Pelajaran keluarga itu apa? Pelajaran keluarga bukan sekedar hubungan darah. Keluarga itu bukan sekedar hubungan darah. Silaturahim bukan dalam konteks sekedar hubungan darah, tapi di situ ada hubungan cinta. Cinta itulah yang akan menjadikan keluarga
memang benar-benar menjadi sebuah keluarga. Kira-kira paham yang saya maksud? Pasti banyak pertanyaan nanti. Tapi disitulah Al-Quran membuka rahasianya dengan menggunakan kosakata istilah-istilah kunci supaya kita bisa belajar. Makanya kalau sang ayah menggunakan ungkapan ya bunayya, sedangkan sang anak menggunakan ungkapan ya abati, pertanyaannya, siapa yang memulai? Dari ayahnya atau dari anaknya? Di sini penting. La taqsus, jangan engkau ceritakan, jangan engkau kisahkan ru'yaka, penglihatanmu itu, visionmu itu, ala ikhwatika, kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka akan terjadi sesuatu nanti. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Di sini menggunakan kata kunci asyaitan. Berarti ini tunggal, bukan jamak. Kalau jamak itu syayatin. Ungkapan asyaitan yang keluar dari lisan Nabi Yakub, yang disampaikan kepada Yusuf, syaitan di situ bukan merujuk kepada saudara-saudara Yusuf, karena di sini menggunakan satu kata kunci, yakni asyaitan. Saudara Yusuf itu jumlahnya berapa? 11. Asyaitan jumlahnya satu atau banyak? Satu. Kalau begitu tidak ada hubungan antara saudara Yusuf dengan ungkapan syaitan. Lalu isyarat apa yang dimaksud di sini? Syaitan di sini adalah oknum ketiga. Ini agak sensitif, tapi ini penting bagi kita. Kenapa? Apa yang terjadi dalam keluarga Yusuf tidak ada yang perlu dipersalahkan, tidak perlu saling menyalahkan. Tetapi yang salah adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Syaitan. Di dalam Al-Quran itu aneh. Aneh bukan dalam makna negatif, tapi dalam makna positif. Syaitan itu adalah gelar yang dialamatkan pada satu makhluk ketika makhluk ini sudah mengambil peran untuk mempengaruhi yang lain. Ingat, di awal zaman ketika Nabi Adam dipengaruhi oleh satu makhluk, makhluk itu kemudian disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan apa? Iblis. Bukan setan. Makhluk ini ketika melakukan tipu daya, dia melakukan kesalahan, itu disapa dengan sebutan iblis. Ketika iblis, gelar itu disematkan kepada dirinya, apa arti harfiah iblis? Sang pembangkang. Namun ketika sang pembangkang, yakni iblis, sudah mulai mencari bolo, orang sini tahu nggak bolo? Hah? Mencari kawan, mencari pengaruh, supaya dapat mempengaruhi yang lain. Kalau sudah ada upaya mempengaruhi yang lain supaya bisa sama dengan dirinya, barulah Allah berkata, fa'azallahumasyaitan. Maka syaitan ini telah menggelincirkan. Jadi kalau begitu, kalau kesalahannya itu hanya dirinya, cukup Allah hanya berkata iblis. Allah tidak berlebih-lebihan. Satu kesalahan, hukumannya ya satu kesalahan. Tapi kalau melakukan kesalahan lebih, ya hukumannya lebih.
Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika satu makhluk ini dia berdosa di hadapan Tuhannya, cukup Allah menyebut iblis. Tapi ketika sudah mempengaruhi yang lain, cari bolo tadi, cari kawan itu, maka Allah menyapanya syaitan. Disinilah apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dia mengalamatkan asyaitan merujuk pada pihak ketiga ini yang mempengaruhi keluarga Yakub alaihissalam. Ringkasnya begini, karena saya diburu-buru waktu ini. Ringkasnya saudara-saudara, ada tragedi besar dalam keluarga Yusuf, dan ini bisa menimpa kepada siapapun, termasuk keluarga kita. Karena apa yang terjadi di dalam Al-Quran, termaktub dalam Al-Quran itu bisa berulang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Tetapi substansinya itu pasti akan mengena. Ringkas cerita, Nabi Yakub mau dibunuh oleh saudara-saudaranya yang lain. Tetapi ada pencegahan dari saudara yang lain. Pencegahan dari saudara yang lain itu tetap upaya itu terjadi untuk menyingkirkan Yusuf, untuk memutus tali silaturahim dengan Yusuf selama-lamanya. Dengan apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Bisa bayangkan ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf melihat saudara-saudaranya itu dengan tatapan rahmah. Dari kedalaman sumur menuju ke atas itu, dia lihat satu persatu saudara-saudaranya dengan tatapan rahmah, tidak mau memutuskan tali silaturahim. Tetapi sebaliknya, saudara-saudaranya yang di atas sumur itu melihat Yusuf kedalaman sumur itu, melihat dengan tatapan bukan tali silaturahim, tapi justru memutus tali silaturahim. Sama-sama menatap, tapi tatapannya berbeda. Hasilnya apa? Ingat, di cerita episode yang terakhir, saudara-saudaranya Yusuf mengenal enggak Yusuf itu waktu bertemu? Tidak mengenal. Mereka lupa. Kenapa lupa? Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya itu? Apakah dia pangling dengan saudaranya? Tidak. Apakah Yusuf lupa dengan saudara-saudaranya? Tidak. Apakah Yusuf ingat dengan peristiwa-peristiwa tragis yang dialaminya, ulah dari saudara-saudaranya itu? Apakah Yusuf lupa? Tidak. Kenapa Yusuf tidak melupakan wajah satu persatu saudara-saudaranya? Karena dia tidak pernah memutus tali silaturahim. Dia tidak ada kebencian dengan saudara-saudaranya. Sementara saudara-saudaranya meletakkan tanda kebencian kepada Yusuf. Hati-hati, kebencian itu bisa melupakan segala-galanya. Ini bisa terjadi nggak dalam kehidupan kita? Bisa. Bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang, ada dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Kita mau di barisan Nabi Yusuf, atau kita berada di barisan saudara-saudara Nabi Yusuf. Syukur alhamdulillah, bila kita masih mau mengikuti jalannya Nabi Yusuf, tidak mau memutus tali silaturahim. Apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, apapun kepahitan hidup dalam kehidupan kita ini, atas ulah orang yang kita cintai, kita tidak pernah melupakan itu memang, tetapi kita tidak mau memutus tali silaturahim, sehingga kita tidak mungkin melupakan mereka, meskipun itu pahit. Itulah jejak Yusuf. Tapi saudara Nabi Yusuf, kalau itu kita ikuti, toh juga jangan disalahkan, karena mereka melakukan itu karena pengaruh dari oknum ketiga. Siapa oknum ketiga? Syaitan.
Mereka sebetulnya tidak mungkin melakukan itu. Tapi karena bisikan syaitan ini begitu kuat melemahkan iman mereka, mereka mau melakukan yang jahat kepada saudara-saudaranya. Jadi jangan saling menyalahkan sekarang. Tapi jalinlah tali silaturahim, apalagi di momen seperti ini. Momen seperti ini jangan bicara lagi soal ini bid'ah atau sunnah. Ini nggak ada kaitan ke sana. Ini uruf. Apa itu? Tradisi yang baik. Kalau di Asia Tenggara, mohon maaf itu biasanya ngumpulnya itu di bulan Syawal. Kalau di Timur Tengah, mohon maaf itu ngumpulnya bukan di bulan Syawal, tapi di bulan Dzulhijjah. Ini tradisi. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi pernah mengajarkan begitu? Enggak. Jadi ini enggak ada kaitan ini bid'ah atau sunnah. Jangan bicara itu lagi. Ini sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah agama dalam arti kalau Syawal harus minta maaf. Enggak ada memang. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan karena setahun sekali kita menjalin persaudaraan sesama keluarga besar kita, momennya ya hanya di momen ini. Jadi kalau Syawal mudiknya di Asia Tenggara. Tapi kalau sudah Dzulhijjah mudiknya bukan di Asia Tenggara, di mana? Di Arabia. Itu mudiknya di saat itu. Ini tradisi sebetulnya. Jadi yang penting bagaimana kita menuntaskan, bagaimana kita ini tetap menjaga tali silaturahim di antara saudara besar kita. Jadi saya hanya berpesan saja kepada saudara-saudara semua. Mohon maaf kalau bahasa saya terlalu tidak berkenan. Keluarga besar ini penting. Mungkin mereka melupakan kita. Tapi apakah kita harus melupakan mereka? Kalau kita melupakan mereka, berarti kita tidak berjalan di jalannya Nabi Yusuf. Biarkan mereka melupakan kita, tapi kita jangan melupakan mereka. Biarkan mereka mau memutus silaturahim. Itu kehendak mereka. Tapi jangan sampai kita sendiri yang justru memutus tali silaturahim. Dari situlah nanti kita akan lihat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun atas keluarga besar kita. Dan pasti, dan memang pasti Allah akan menjaga itu. Keluarga yang asalnya mau direncanakan untuk diporak-porandakan oleh syaitan, justru setan gagal atau berhasil? Gagal. Karena apa? Ada rahmah. Siapa yang mempelopori rahmah itu? Yusuf alaihissalam. Harus ada orang yang punya karakter seperti Yusuf. Sekarang perlu muncul Yusuf baru. Yusuf di abad modern seperti sekarang. Yusuf yang muncul di generasi 5.0 supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita bisa membangun keluarga itu dengan silaturahim dan jangan melupakan mereka. Apapun yang pahit sekalipun dalam kehidupan kita. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.